Singkat cerita, setelah kelompok partai dari Lismart sekarang sudah memutuskan untuk dapat pergi demi dapat menjalankan rencana dari Cry. Maka pada awal video bagian yang ketiganya, kita pun kini lebih dulu diperlihatkan mengenai kelanjutan sebuah jalannya cerita, tapi dari sudut pandang Citri. Di mana di dalam praktiknya, untuk bisa menciptakan alat penghancur mana atau alat pengocok mana, maka Citri pun memerlukan beberapa bahan-bahan penting yang sekarang menjadi bahan utamanya. Di antaranya adalah beberapa material langka yang sangatlah mustahil sekali untuk dapat bisa ditemukan di dalam hutan. Contohnya adalah material kaca, logam, dan juga besi pendukungnya. Berdasarkan hal itulah, Lucia pun awalnya sempat menjadi kebingungan. Di satu sisi, untuk bisa mendapatkan kaca atau untuk bisa membeli kaca, mereka pun harus pergi ke kota lebih dulu. Ditambah, jarak untuk dapat mengantarkan kaca dari ibu kota negara Zebrodia menuju ke dalam Yggdra sekarang sangat jauh sekali. Sedangkan di sisi lainnya, mereka pun tidak bisa mencari kaca di hutan. Karena hutan ini isinya hanyalah pohon dan juga batang kayu saja. Mendengar hal itu, Citri pun kini seketika langsung tersenyum. Karena menurutnya, untuk bisa mencari material langka yang sekarang tidak ada di dalam Yggdra, sebenarnya caranya sangatlah mudah. Yaitu, mereka pun sekarang tinggal masuk menuju ke dalam perut dari Mimik. Karena faktanya, Mimik memiliki dunianya sendiri yang bahkan jumlahnya tidak terbatas. Yang artinya, Citri pun sekarang sedang berkata kepada kita bahwa mereka sekarang bisa mengambil banyak sekali material langka dari dalam perut Mimik tanpa perlu takut kehabisan. Di momen inilah, Cry pun kini seketika langsung mengangguk. Karena pada dasarnya, Mimik adalah sebuah relik hidup. Dengan begitu, maka tidak peduli sebanyak apapun dunia di dalam perut Mimik nantinya akan dihancurkan. Namun, selama dirinya masih bisa bernafas, maka Mimik akan terus beregenerasi. Serta semua isi perut dari relik Mimik nantinya akan kembali ke bentuk semulanya. Akibat kehebatannya tersebut, maka Cry pun kini langsung memberikan izin kepada Citri untuk dapat bisa mengambil semua barang-barang yang dia butuhkan tepat dari dalam perut Mimik. Di mana di dalam praktiknya, ketika Citri sekarang sudah bisa masuk menuju ke dalam perut dari relik Mimik, maka dia pun langsung memerintahkan monster golemnya, yaitu Kill-Kill, untuk dapat menghancurkan semua gedung-gedung yang ada di dalam kota itu. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mengambil pecahan kacanya dan juga mengambil barang-barang yang Citri butuhkan. Lalu, setelah barang yang dia butuhkan sekarang semuanya sudah terkumpul, maka Citri pun otomatis langsung keluar. Serta ritual untuk bisa membuat alat penghancur mana itu kini akhirnya kembali dilanjutkan. Nah, sebenarnya proses dari pembuatan alat ini sangatlah luar biasa panjang. Tapi secara singkat, intinya adalah sebagai berikut. Pertama, Citri akan membuat wadah atau tempat dari alat barunya ini dengan bentuk mirip seperti pada gambar tersebut. Lalu, setelah wadah atau tempatnya sekarang sudah jadi, maka Citri pun langsung memberikan tugas kepada Lucia untuk dapat bisa menggunakan kekuatan sihirnya demi dapat memasak alat pengocok mana tersebut. Masalahnya, untuk bisa memasak batu pengocok mana ini dibutuhkan 5 orang penyihir dengan 5 elemen yang berbeda. Jadi gara-gara itu, Lucia pun sekarang langsung menjadi kebingungan, serta dia pun langsung menjadi bertanya-tanya. Yaitu, siapakah keempat orang penyihir lainnya yang sekarang akan datang untuk dapat bisa membantu Lucia? Mendengar pertanyaan itu dari Lucia, Cry pun kini seketika langsung berkata bahwa sekarang tidak ada penyihir lainnya yang akan datang untuk bisa membantu mereka. Dengan begini, maka Lucia lah yang sekarang langsung diberikan tugas oleh Cry untuk dapat bisa menggunakan 5 kekuatan elemen sihir sekaligus demi dapat memasak batu pengocok mananya, yaitu sihir elemen api, angin, air, petir, dan juga tanah. Walaupun pada awalnya Lucia saat ini nampak sangat ragu karena dirinya tidak pernah menggunakan kekuatan dari 5 elemen sekaligus. Namun, karena ini adalah ujian 1000 cobaan dari Cry, maka Lucia pun kini seketika langsung mencoba untuk dapat menggunakan kekuatan sihirnya dengan 5 elemen berbeda, tapi di dalam satu waktu yang sama. Sementara itu, di saat Citri dan juga Cry sekarang sedang membuat alat pengocok mananya, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Lismart lagi. Mengingat pada kesempatan itu, relik Dokchen dari Cry yang sekarang memiliki nama Silver, kini dia pun otomatis langsung bergerak untuk dapat mengambil jalan yang berbeda. Sehingga gara-gara itu, Party Adler pun kini otomatis langsung menjadi kebingungan, serta dia pun langsung bertanya kepada teman-temannya.
Yaitu, kenapa ada sebuah relik yang bentuknya mirip seperti anjing. Dan juga, kenapa ada relik yang bisa menerima perintah dari majikannya walaupun dari jauh, bahkan bisa memiliki pemikirannya sendiri. Mendengar ucapan itu dari Adler, Lismart dan juga Tino, kini mereka pun otomatis langsung menjawabnya. Hah? Kau ini terlalu meremehkan Cry. Dengar, relik silver ini adalah relik milik Cry yang paling tidak berguna. Tapi, meskipun tidak berguna jika digunakan oleh orang lain, namun, tepat di tangan Cry, kekuatan dari relik rantai itu menjadi sangatlah luar biasa hebat. Bahkan di seluruh dunia, hanya Cry sajalah yang bisa membuat relik tipe rantai dirubah menjadi sebuah hewan peliharaan. Berkat hal itulah, maka Cry pun bisa melakukan misi pengintaian dengan menggunakan kekuatan dari reliknya tanpa perlu turun tangan secara langsung. Tidak hanya itu, karena setelah ucapan dari Lismart di atas, maka Tino yang ada di sampingnya, kini dia pun seketika langsung menambahkan. Benar, Master Wakami, atau Master adalah dewa. Jadi, jika Master sudah memutuskan untuk dapat menggunakan relik silver, maka sudah jelas Master pasti sedang merencanakan sesuatu yang sekarang sama sekali tidak bisa kita tebak. Nah, menariknya, tepat ketika Tino dan juga Lismart sekarang baru saja berkata seperti itu, maka tiba-tiba saja semua ucapan dari Tino dan juga Lismart kini akhirnya langsung menjadi kenyataan. Di mana di dalam praktiknya, relik silver milik Cry, kini dia pun otomatis langsung bergerak menuju ke arah gudang harta karun level 10 itu. Lalu ketika dirinya sudah mulai dekat, maka relik silver tersebut sekarang akhirnya langsung mengeluarkan kekuatannya untuk dapat bisa menangkap tubuh dari salah satu pasukan Phantom dengan cara melilitnya mirip seperti menangkap Tino. Lalu, ketika salah satu pasukan Phantom itu sekarang sudah berhasil dibuat menjadi marah, maka relik silver pun sekarang dia pun langsung memutuskan untuk dapat bisa melepaskan ikatannya tepat dari tubuh pasukan Phantom. Serta tanpa menunggu lama, salah satu pasukan Phantom ini kini otomatis langsung menjadi sangat emosi. Hingga dia pun langsung mencoba untuk bisa menyerangnya dan juga mencoba untuk dapat bisa menangkap relik rantai anjing milik Cry. Sayangnya, semua serangan jarak jauh dari pasukan Phantom ini sekarang sama sekali tidak ada yang kena. Mengingat pergerakan dari relik milik Cry itu sekarang masih terlalu cepat. Gara-gara itulah, dia pun saat ini langsung memutuskan untuk bisa mengejarnya tanpa sempat mencoba untuk bisa berhenti. Masalahnya, pasukan Phantom yang baru saja diserang oleh relik milik Cry ini, dia adalah salah satu jenderal Phantom yang terkuat dengan kelas penyihir. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika monster Phantom itu sekarang sudah mulai bergerak keluar dari dalam gudang harta karun level 10, maka tiba-tiba saja semua pohon-pohon dan juga semua tanaman lain yang ada di sekitar tubuhnya sekarang otomatis langsung menjadi layu dan juga otomatis langsung menjadi membusuk. Bahkan semua binatang yang ada di dalam jangkauan 10 meternya, maka mereka pun otomatis langsung mati walaupun mereka sama sekali tidak diserang. Menyaksikan hal itu di depan matanya, semua anggota partai dari Lismart, kini mereka pun otomatis langsung menjadi panik. Karena menurut mereka, ini adalah pasukan Phantom paling kuat. Mengingat dia pun memiliki serpihan kekuatan dari Dewa Kehancuran. Akibatnya, semua benda yang ada di sekitar tubuhnya sekarang otomatis bisa menjadi rusak. Lebih parahnya lagi, Phantom itu pun sekarang memutuskan untuk bisa pergi mengejar relik silver menuju ke arah pintu gerbang dari Yekdra. Yang artinya, jika monster Phantom itu tetap melanjutkan semua perjalanannya, maka sudah jelas dia pun akan segera bisa datang ke dalam ibu kota negara Yekdra, yaitu menuju ke tempat tinggal dari Ratu Selin. Berdasarkan hal tersebut, Adler pun kini langsung menjadi terkena mental. Dan juga dia pun sekarang langsung bertanya menuju kepada teman-temannya, yaitu apakah yang sebenarnya sudah dilakukan oleh relik rantai milik Cry bisa membawa salah satu pasukan Phantom terkuat demi dapat menyerang negara Yekdra. Mendengar pertanyaan tersebut dari Adler, Lismart dan juga Tino, kini mereka pun kembali menjawabnya secara bersamaan. Baiklah, aku mengerti. Ini pasti rencana dari Cry. Karena menurutnya, dia akan merasa bosan jika misi dari kita tidak ada tantangannya, alias jika misi kita terlalu mudah. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Cry justru malah memerintahkan Silver untuk dapat menyerang gudang harta karun level 10 itu sendirian. Lalu, dia pun juga meminta Silver untuk dapat bisa membawa salah satu pasukan Phantom terkuat tepat menuju ke arahnya, alias menuju ke dalam Yekdra.
Yang artinya ini adalah rencana sempurna dari Cry. Karena sekali lagi, Cry tidak pernah salah perhitungan. Yap, tentu saja semua kejadian di atas sebenarnya hanya salah paham saja. Mengingat kenyataannya, Cry tidak pernah memberikan perintah kepada Silver untuk dapat bisa membawakan pasukan Phantom menuju ke arahnya. Ditambah, Cry pun sama sekali tidak berniat untuk dapat bisa bertarung melawan salah satu pasukan Phantom itu. Intinya, yang salah sekarang sebenarnya adalah Silver. Karena Silver saat ini sudah salah paham dengan perintah dari Cry atau dengan isi hati dari Cry. Silver pikir Cry minta untuk membawakan Lucia penyihir yang kuat. Karena Cry ingin memberikan ujian 1000 cobaan kepada Lucia. Jadi gara-gara pemikiran seperti itulah, maka Phantom inilah yang sekarang dipilih oleh Silver untuk dapat dibawa menuju ke dalam Yggdra. Wow, menarik banget ya. Tidak hanya manusia, relik pun ternyata bisa dibuat menjadi salah paham juga. Nah, singkat cerita, setelah salah satu pasukan Phantom itu sekarang sudah mulai berjalan untuk dapat mendekati dinding pelindung dari kota Yggdra bersama dengan Guardian Spirit yang kebetulan sekarang ada di sampingnya. Maka di saat yang bersamaan itulah, Sitri yang kebetulan sedang melihat dari kejauhan, dia pun sekarang sama sekali tidak khawatir. Karena menurut Sitri, ini pasti adalah rencana dari Cry. Yaitu, Cry sengaja memancing salah satu pasukan Phantom dari gudang harta karun level 10 untuk dapat bisa ditangkap dan juga untuk dapat bisa diselidiki lebih dulu. Berdasarkan hal itulah, maka Sitri pun kini seketika langsung meminta Lucia dan juga Atom Smart untuk dapat menyambut kedatangan dari 2 orang pasukan Phantom itu tepat di tengah-tengah ibu kota negara Yggdra. Lalu, ketika pasukan Phantom itu sekarang sudah sampai bersama dengan Guardian Spirit-nya, maka semua Noble Spirit yang ada di dalam negara Yggdra, mereka pun kini otomatis langsung menjadi terlihat sangat panik. Karena menurut mereka, makhluk yang ada di samping tubuh dari pasukan Phantom itu, ternyata dia adalah monster Guardian Spirit yang terkuat, sekaligus dialah penjaga terakhir dari hutan Yggdra. Tapi, kenapa sekarang dia malah berubah menjadi jahat, serta kenapa dia malah berteman dengan pasukan Phantom? Bahkan di dalam dialognya, Lapis dan juga Kru Sargent yang kebetulan mengenali Guardian Spirit tersebut, kini mereka pun akhirnya langsung berkata kepada kita bahwa kekuatan dari Guardian Spirit itu setara dengan kekuatan dari para dewa. Karena faktanya, mereka sama-sama disembah oleh para penunggu hutan. Serta sumber kekuatan magic dan juga sumber mana dari beberapa penyihir datang dari kekuatan Guardian Spirit. Jadi gara-gara itulah, tidak heran jika kekuatan dari Guardian Spirit sekarang sangatlah ditakuti. Sebagai perbandingan dan juga sebagai penjelasannya, di dalam hutan Yggdra ini ada 2 orang monster Guardian Spirit. Yang pertama, namanya adalah Miles. Dia adalah Guardian Spirit yang kemarin sudah dimakan oleh relik mimik. Dan yang kedua adalah Guardian Spirit ini yang bentuknya mirip seperti Miles, namun warnanya ungu kehitaman. Jadi, dengan kemunculan dari Guardian Spirit yang terkuat, maka sudah jelas jalannya pertarungan dari mereka pasti akan menjadi semakin sulit. Menyaksikan dan juga mendengar perkataan dari para Noble Spirit itu, Antem pun sekarang sama sekali tidak gentar. Mengingat di dalam praktiknya, ketika 2 orang musuh itu sekarang sudah tiba tepat di hadapan dari Atom Smart, maka tanpa menunggu lama, dia pun langsung mengeluarkan sebuah dinding pelindung dalam bentuk persegi. Lalu ketika Atom Smart sekarang sudah menggunakan kekuatan dari segel 4 penjuru mata anginnya, maka selanjutnya giliran dari Lucia, yang sekarang dia pun akhirnya seketika langsung muncul dengan menggunakan kekuatan dari sapu terbangnya untuk bisa masuk menuju ke dalam dinding pelindung dari Atom Smart tersebut. Kemudian tanpa menunggu lama, Lucia pun segera mengeluarkan teknik serangan pertamanya yang disebut dengan teknik sihir panah es. Namun, dalam jumlah yang sangat banyak, mirip seperti kekuatan dari Gilgamesh. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun kini langsung melancarkan semua serangan dari panah esnya itu tepat menuju ke arah tubuh dari monster Phantom dan juga menuju ke arah Guardian Spirit-nya. Dengan niat untuk bisa mengalahkan mereka dengan menggunakan 1 kali serangannya saja. Menyaksikan semua serangan dari Lucia barusan, maka Phantom Magus ini kini dia pun langsung merapalkan mantranya juga. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, dia pun berhasil meniru teknik sihir dari Lucia, yaitu teknik sihir panah es juga dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga tanpa pikir panjang,
dia pun langsung melepaskan teknik sihir tiruannya itu tepat menuju ke arah Lucia. Dengan sebuah tujuan untuk bisa menahan semua serangan dari Lucia sekaligus untuk dapat menyerangnya. Gara-gara itulah, jalannya pertarungan dari ronde yang pertama ini sekarang akhirnya langsung menjadi imbang. Karena semua serangan dari mereka berdua sekarang sama-sama berhasil dihentikan. Serta mereka pun sekarang langsung bersiap untuk dapat menggunakan kekuatan dari serangan yang keduanya. Wow, menarik banget ya.